أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Padahal satu hari ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina berdialog dengan Tuhan, dalam salah satu hadis qudsi dijelaskan, mana ibadahmu wahai Musa? Kata Musa, semua ibadahku, zikirku untukmu. Enggak, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikanmu itu untuk dirimu sendiri, kata Allah, bukan untukku. Kemudian kata Nabi Musa, apa ibadah yang khusus untukmu, yang paling mulia? Kemudian kata Tuhan, idkhalus surur fi qalbil ihwan bis sadaqah. Masukkan rasa bahagia ke hati orang lain dengan sedekah. Sedekah itu ibadah termulia di sisi Allah. Dan sedekah harus kaya. Walaupun bisa jadi sedekah tidak dengan kekayaan, dengan senyuman dan lain sebagainya. Tapi ya paling enaknya sedekah diterima oleh orang miskin ya paling enggak harta, jasa. Karena itu PR banget bagi kita, bagi umat Islam. Umat Islam itu seolah-olah dinabobokkan untuk miskin. Agama salah satunya diselewengkan menjadi candu bagi kemiskinan. Menjadi candu bagi kemiskinan. Dinabobokkan seolah-olah ya gak apa-apa, sabar, yang sabar, ada syukuri. Ya itu baik, tapi kita harus berusaha untuk menjadi orang kaya. Karena akses terhadap ekonomi itu salah satunya adalah akses untuk dakwah. Makanya keturunan Arab ketika ke Indonesia itu bawa harta. Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah, Irak ke Yaman itu membawa 80% propertinya untuk dakwah ke Yaman, karena dia tahu Yaman secara ekonomi drop waktu itu. Karena itu dakwah dengan uang, dengan sedekah. Iya. Ketika pergi ke Indonesia, kami berdagang. Bahkan ada perdebatan kadang orang Arab itu ke Indonesia mau dagang apa mau dakwah. Saking kentalnya karakter dagang keturunan Arab. Tapi memang dagang itu medium. Sebagaimana saya mediumnya sekarang adalah media sosial dalam dakwah. Orang dulu dengan dagang. Kadal fakru an yakuna kufron. Dalam tradisi Islam dikenal kefakiran itu bisa mendekatkan kamu ke kekafiran. Orang kalau udah miskin, tentu ini oknum, bisa mikirnya yang macam-macam, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, menjadi orang kafir. Jadi saya rasa sama-sama ada jebakannya, kaya miskin sama-sama ada jebakannya, sama-sama ada peluangnya masuk surga. Ada orang yang masuk neraka karena kekayaannya, tapi banyak orang yang masuk surga karena kekayaannya. Sebagaimana banyak orang yang masuk neraka karena kemiskinannya, banyak juga orang yang masuk surga karena kemiskinannya. Betul. Jadi peluangnya sama. Belum lagi masalah pintu rezeki katanya ya, sebagian besar pintu rezeki itu milik para pedagang ya. Betul. Jadi pintu rezeki itu ada 7 dalam Quran. Ya salah satunya dengan berdagang. Salah satu. Iya, salah satunya. Dan biasanya kan itu menunjukkan bahwa karakter kita sebenarnya suka kepada kekayaan. Karena itu misalnya di Quran kita diembel-embeli salah satu pintu rezeki dengan menikah. Jadi nikah ya untuk cari rezeki, punya anak untuk cari rezeki. Karena posisi rezeki itu menjadi penting. Meskipun rezeki gak mesti uang ya, tapi bisa dengan kebahagiaan, anak yang baik, istri yang baik, suami yang baik. Jadi tapi itu bukan sesuatu yang dipertentangkan ya. Bukan sesuatu yang agama itu, Islam khususnya, tidak sepertinya gimana gitu memandang kekayaan. Iya, karena ini juga poin penting. Nabi itu setelah hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Kedua, itu adalah pasar. Pasar yang dibangun oleh Nabi kedua setelah masjid. Nabi membangun Baitul Mal, pusat harta untuk membantu orang miskin. Nabi membangun masjid bergandengan dalam area masjid itu dengan sufah. Sufah itu rumah bagi orang yang tidak punya rumah, tunawisma. Salah satu orang terbesar dalam sejarah Islam, Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak, lahir dari sufah itu. Jadi kalau tidak ada rumah untuk orang yang tidak punya rumah, ya gak lahir orang seperti Abu Hurairah. Orang Abu Hurairah itu lahir karena ditolong secara ekonomi oleh umat Islam dalam komando Nabi pada saat itu. Dan untuk bangun sufah itu pasti diperlukan kekayaan. Itu kekayaan. Jadi masjid Nabi itu sempit, tapi luas untuk orang yang mau minta bantuan apa-apa. Dan itu yang salah, bahwa masjid itu seharusnya diperuntukkan juga sebagai pusat ekonomi.
Itu juga selama ini di kita nih kok seolah-olah itu nggak boleh. Iya. Masjid itu harus dijaga gitu ya. Iya. Dari hal-hal yang seperti itu. Hanya untuk ibadah. Ternyata berdagang juga ibadah. Padahal. Makanya saya salah satu yang terpukau kepada Masjid Riyadh di Solo. Itu kan ada dikelilingi oleh toko-toko. Bahkan salah satu trik sebagian wali, orang yang dekat kepada Allah, itu salah satu triknya kalau mau membangun ekonomi di satu tempat, konon almarhum Gus Dur juga begitu, itu ada orang wali yang dimakamkan di sana agar perekonomian tumbuh di sana. Karena kalau ada makam wali banyak peziarah, kalau ada peziarah ada orang jualan, ekonomi tumbuh di sana. Itu destinasi wisata ya. Destinasi wisata. Istilah sekarang. Istilahnya sekarang. Jadi iya, karena kalau tidak tanpa ekonomi ya paling kita akan punya PR besar. Ya. PR besar. Karena itu butuh pertumbuhan ekonomi, kesadaran ekonomi. Dan jangan dibilang ulama itu hanya orang yang bersorban, yang pinter Al-Quran dan hadis. Orang yang ekonom itu juga ulama. Karena ulama itu semua orang yang berilmu dan menggunakan ilmunya untuk kebaikan masyarakat. Jadi ekonom juga. Jadi salah satu tantangan kita umat Islam itu selain di sains dan teknologi, itu adalah di ekonomi menurut saya. Saya setuju. Jadi kalau kita selesaikan dulu topik kita pertama, Habib, bahwa Islam itu tidak anti dengan kekayaan, ya kan? Harus kaya malah harus kaya. Asal bagaimana cara mencari kekayaannya, asal kekayaannya dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Betul? Dan sebenarnya asal itu nggak perlu disebutkan sih, karena semua hal ada asalnya. Boleh miskin, asal tetap sabar. Semua hal pasti ada asalnya. Boleh jadi ulama, asal tetap rendah hati. Semua pasti ada asalnya. Jadi bukan hanya kekayaan yang ada syarat dan ketentuan yang berlaku, semua hal. Maka sebenarnya ya nggak perlu pakai asal ya, itu sudah inherent sebenarnya dalam kekayaan, dalam kemiskinan, dalam keulamaan, semuanya inherent. Luar biasa.